Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Teriring doa semoga keluarga besar kita, saudara-saudara kita, handai taulan kita semoga dalam keadaan sehat walafiat juga. Oke, balik lagi, bertemu lagi dengan channel kami di AMC Channel. Udah sekian lama kami tidak bikin video karena kesibukan, satu, dua juga karena urusan yang lain. Oke, di pagi yang sangat cerah bagi pagi hari ini, saya kedatangan, tepatnya kemarin kedatangan suatu motor Satria FU tahun 2014 ya, di sana motornya Satria FU tahun 2014. Keluhannya adalah waktu itu dia WA ke nomor pribadi saya, "Bang, motor saya FU saya mogok bang, ada masalah sedikit bang," gitu kan. Mogok, nggak bisa di starter, nggak bisa di engkol bang, gitu. Oh ya udah, besok bawa aja ke bengkel. Nah, kemudian dibawalah ke bengkel dan saya lakukan pengecekan pertama. Waktu pengecekan pertama itu saya coba puter magnetnya, ternyata nggak bisa jalan bro. Magnetnya nggak bisa jalan. Magnetnya cuman berjalan hanya sekitar 2-3 derajat, itu sudah mentok. Kemudian saya coba analisa kenapa kok bisa magnetnya nggak bisa berjalan. Karena magnet itu akan berhubungan langsung dengan krek as yang ada di sini ya, krek as, dan juga berhubungan dengan shaker, ini. Oke. Setelah saya coba putar, ternyata nggak bisa bergerak bro. Ini jadi kalau saya putar itu cuman gini doang, geraknya cuman sekitar. Jadi kalau saya putar tuh geraknya cuma segini doang, plek 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 plek, udah di situ udah mentok. Akhirnya saya berspekulasi, wah jangan-jangan ini ngejim. Kemudian saya coba cek oli. Pertama pengecekan oli adalah saya tuang olinya, saya tap olinya, ternyata olinya masih banyak sekali, masih cukup lah, hampir 1 liter, jadi nggak ada masalah dengan oli. Tapi kenapa kok masih ngejim? Kemudian saya berpikir, apakah otomatis one way-nya dia hancur? Karena pada waktu tempo yang lalu saya pernah kejadian motor ngejim karena one way starternya itu dia hancur, maka bisa juga dia ngejim. Kemudian saya buka bak sebuah magnet dan coba saya puter, ternyata one way-nya normal ya, one way-nya tuh normal, nggak ada masalah. Wah, jangan-jangan benar-benar ngejim dari shakernya. Akhirnya saya lakukan pembongkaran di area shaker, dan betapa terkejutnya ketika shaker saya angkat, blok shakernya saya angkat, shaker dia nggak mau naik turun. Jadi ini shaker nggak mau naik turun. Harusnya kalau ini posisinya shaker di posisi top, kemudian kita angkat, maka dia shaker akan turun perlahan mengikuti, karena shaker dia kan statis ya. Ini kan yang kalau misalkan ini diangkat. Betapa terkejutnya saya ketika ini blok shakernya saya angkat, buringnya saya angkat, ternyata shakernya nggak mau turun. Jadi posisinya masih di posisi tengah-tengah sini, Kemudian saya paksa, saya ambil, ternyata setelah saya ambil, saya betapa terkejutnya adalah ini bro, setang shakernya putus. Oke. Stang shaker putus. Kemudian saya coba cek apakah udah pernah dilakukan modifikasi atau segala macam. Ternyata masih standar bawaan motor, jadi belum pernah dioprek-oprek. Saya juga sempat nanya sama yang punya, belum pernah dioprek-oprek sama sekali. Oke, sampai di situ. Kemudian setelah ini saya angkat ke atas, karena ini posisinya shakernya, setang shakernya putus, bloknya juga hancur bro. Oke, bloknya pecah.
velgnya pecah di sini. Oke, kelihatan. Nah, sini baret dalam juga. Oke, fix. Sewaktu pembongkaran itu kebetulan sekali orang yang bawa motornya kemari saya tahan di sini. Maksudnya ditahan adalah supaya menyaksikan proses pembongkaran saya, supaya saya tidak ada istilahnya loh kok motor saya cuman mogok kok tiba-tiba begini. Saya nggak mau seperti itu, bro. Disaksikan langsung sama orang yang membawa motor di sini. Kemudian saya, karena ini berhubungan dengan setang seker, maka harus dilakukan penggantian kalau mau ini kan. Akhirnya saya putuskan untuk membongkar mesin bagian tengah. Oke, dan ini stang sekernya ya, bro, putus di sini. Oke, dan ini juga masih ada, ini kode ya. Nah ini kode. Jadi masih original. Kemudian saya lakukan pembongkaran di area karter, dan betapa terkejutnya saya karena posisi setang sekernya putus secara otomatis. Ketika putus dan bandul atau kruk as masih berputar, maka akan terjadi perputaran di area kruk as ini ya. Dan bisa kita saksikan dan bisa kita lihat teman-teman bagaimana bak karter, bak dalamnya. Semuanya hancur. Ini di sini adalah lubang buat apa? Tempat buat dinamo starter, dan ini tembus ke atas, bro. Tembus ke atas, nonjok bagian dinamo starter. Dinamo starternya pecah dan ini juga pecah. Oke, nah ini pecah karena terdorong oleh dinamo starter, dimana dinamo starter itu didorong oleh kruk as yang masih berputar. Ini bak bagian sebelah kanan, dan yang sebelah kiri lebih hancur lagi, bro. Yang sebelah kiri lebih hancur lagi. Ini posisinya di sini. Oke, ini patah. Oke, ini posisinya di sebelah sini, dan ini hancur semua. Ini yang dinamo starter ya, hancur ke atas, pecah. Oke, ini bagian karter. Kemudian yang bagian gigi rasio. Bagian yang ada satu gigi yang pecah ya. Satu gigi yang pecah. Ini gigi rasionya pecah satu. Kemudian as yang buat pemindahan gigi rasio patah. As pemindahan gigi rasio ini kan posisinya ada di sini ya, panjang ke sini, dan dia patah. Dia letaknya di sini ya. Ini as yang tadi, as yang ini posisinya ada di bagian sini, dimana dia langsung ini kan berdekatan sekali dengan as poros daripada kruk as sendiri, sehingga ketika terkena putaran daripada kruk as dan ini dihajar oleh setang seker, ini patah ini dia akan kedorong ke sini nih, pecah. Dan di sini pecah, dudukannya pecah, dan di sininya giginya juga pecah satu. Balancer, kalau balancer saya kira masih cukup bagus, masih nggak ada masalah, walaupun ini sebenarnya juga kena. Di sini juga sempat bersinggungan langsung dengan stang seker ya, bro. Dan ini ada bekasnya. Nah, ini. Kemudian saya bicara sama yang punya bagaimana solusinya, bang. Kemudian saya ngobrol-ngobrol.
kejadian ini adalah baru pertama kali saya alami, terus terang baru pertama kali saya alami, walaupun tempo hari yang lalu pernah ada teman kejadiannya hampir sama dengan motor ini. Waktu itu motor Vixen sama, cuman motornya adalah dioprek ya, bekas oprekan ya. Saya nggak tahu bagaimana itu, tapi kejadiannya hampir sama. Jadi setang seker tiba-tiba putus, tapi putusnya bukan di tengah ya bro. Waktu itu Vixen itu putusnya bukan di tengah, tapi putusnya di area sini, area bagian seker itu sendiri. Jadi pennya ini hancur, nah, ini nggak kuat, jadi dia nonjok keluar, posisinya hampir sama, mirip. Tapi kalau ini adalah posisinya putusnya di tengah. Kemudian saya sempat berdiskusi sama yang punya motor, bang, saya akan coba dulu konsultasi dengan tukang bubut, karena untuk posisi seperti ini kita nggak bisa ngerjain sendiri bro, kita mesti tukang bubut cor. Kemudian sempat berdiskusi dengan tukang bubut, kalaupun toh bisa dikerjain tidak bisa seperti semula, dan untuk kekuatannya pun juga nggak bisa menjamin. Karena apa? Yang pertama yang fatal itu adalah di area sini bro. Ini as buat gigi, as buat pemindahan gigi, dan langsung berhubungan dengan gigi rasio. Apabila terjadi satu miss saja, misalkan ya, kita sih nggak menginginkan ya, apabila ada terjadi satu miss saja bisa berakibat fatal dan bisa menghancurkan bagian mesin dalam lagi. Kemudian ada alternatif yang kedua, yaitu adalah kita belikan bak karternya. Kita belikan bak karter, bang, bagaimana kan yang bak karter sebelah kiri itu kan ada nomor rangkanya. Nah, untuk masalah nomor rangka, kalau kita cari di toko online itu ada ya. Jadi bak kiri kanan itu dijual. Jadi kita tinggal pasang, selesai. Dan hasilnya juga bagus. Karena menurut yang punya toko online itu barang-barang original. Nggak tahu bagaimana itu barang apa, saya juga nggak nanya bagaimana. Intinya saya sempat lihat ada barang. Jadi bisa kita beliin satu set kiri kanan. Bisa dari Facebook, bisa dari toko online yang toko online yang sudah terkenal itu ada. Harganya juga cukup terjangkau, kisaran di 500 sampai 800 ribu, bahkan ada yang di bawah 500 ribu. Kemarin saya lihat itu ada yang 250 ribu itu satu set kiri kanan. Ada juga yang sebelah kiri doang, sebelah kanan doang itu 180. Jadi kisaran di bawah 800 ribu tuh. Kemudian PR-nya yang selanjutnya adalah gigi rasio. Nah, masalah gigi rasio, karena ini ada patah satu, kemungkinan pasti ada efek sampingnya, dan untuk itu mesti dilakukan penggantian sebenarnya ya gigi ini. Kemudian asnya juga harus diganti karena patah. Sambil menunggu orang yang punya, karena prosesnya adalah cukup panjang ini ya bro, prosesnya cukup panjang dan biayanya tidak sedikit, karena mau nggak mau harus mengganti stang seker ya, stang seker harus diganti. Kemudian blok, nah ini blok begini bro, ini pecahnya masih ada, jadi mesti dibawa ke tukang bubut bagaimana, apakah bisa langsung di shock. Tapi kalau untuk sementara mungkin bisa langsung di blok, kasih liner. Nah, posisinya seperti ini cukup menguras kocek ya bro. Jadi
parahnya yang bikin ini kan posisinya. Kenapa kok bisa terjadi hal semacam ini, padahal motor nggak ada perubahan yang signifikan. Artinya signifikan itu paling cuman apa sih, bodinya aja. Jadi kalau masalah bagian mesin, bagian dalam belum pernah dioprek-oprek menurut yang punya ya. Tapi kenapa kok bisa terjadi hal semacam ini? Saya juga bingung bro kalau ada pertanyaan seperti itu. Karena ini kasus pertama kali saya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mengalami kasus dan juga sudah berpengalaman bisa kasih saran, bisa tulis di bawah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada turun kata yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Silakan tinggalkan jejak, bisa tulis coret-coret, saran, kritik atau apapun. Semoga kita semuanya bisa saling memberi masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.